bisnis tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum kerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, sumber hukum tertulis menurut Supomo, yaitu undang-undang, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, hubungan industrial, perjanjian dan traktat atau konvensi. Dan sumber hukum yang tidak tertulis yaitu pembentukan undang-undang dan peraturan. Pihak-pihak dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, pekerja atau buruh atau karyawan. Yang kedua, pengusaha atau majikan. Yang ketiga, organisasi pekerja atau buruh. Yang keempat, organisasi pengusaha. Yang kelima, dan pemerintah atau pengusaha. Hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Di antara pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerjaan dengan membayar upah. Perlindungan dan pengupahan kerja. Yang pertama, pekerja anak. Pekerja dilarang untuk mempekerjakan anak-anak kecuali kalau mereka sudah berusia 13-15 tahun. Yang kedua, pekerja perempuan. Pasal 76 mengatur bahwa perempuan berusia di bawah 18 tahun tidak diizinkan untuk bekerja antara jam 23.00 sampai 07.00. Larangan ini juga berlaku bagi perempuan hamil karena potensi resiko kesehatan. Yang ketiga, jam kerja. Jam kerja diatur sebagai berikut. Yang pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam per hari dari 40 jam per minggu untuk 5 hari dalam 1 minggu. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 menetapkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan. Yang kelima, upah. Ketentuan tentang upah yang diatur secara luas dalam pasal 88 sampai pasal 98 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan, antara lain yang pertama, upah minimum, yang kedua, upah kerja lembur, yang ketiga, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, yang keempat, upah untuk pembayaran persaingan.